Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang mau memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang yakin dan beriman akan datangnya hari kiamat. Dalam ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita dikaitkan dengan keinginan kita, niat kita, kemauan kita untuk memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dapat kita pahami bahwa semakin orang jauh dari masjid itu bermakna imannya semakin rapuh, imannya semakin lemah. Karena dalam agama kita masjid merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum naik ke langit ketujuh bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra merupakan peristiwa yang sangat penting, dan di situ kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah, hamba yang paling ia cintai, hamba yang paling ia sayang, dari satu masjid ke masjid lain. Peristiwa penting yang lain dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjalanan umat Islam adalah peristiwa hijrah. Maka saking pentingnya peristiwa ini, penanggalan tahun baru itu patokannya oleh para sahabat diambil dari peristiwa hijrah ini. 26 Safar Rasulullah meninggalkan rumah beliau kota Mekah, sampai nanti di Madinah 12 Rabiul Awal. Tapi dalam perjalanan itu Rasulullah pernah singgah 4 hari di sebuah tempat namanya Kuba. Selama 4 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun satu masjid, itulah dia Masjid Kuba. Beliau lanjutkan perjalanan sampailah di sebuah kampung milik kabilah Bani Salim. Disitulah Nabi pertama kali melaksanakan salat Jumat. Pertama kali Rasulullah melaksanakan salat Jumat. Kelak di tempat tersebut akan dibangun pula masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah. Sampai Rasulullah di kota Madinah, semua sahabat ingin Rasulullah tinggal di rumah mereka. Tapi Nabi berkata, biarkan onta ini berjalan di mana nanti dia singgah, di situ saya akan tinggal, karena onta ini sesungguhnya mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi akhirnya tinggal di rumah seorang sahabat, orangnya sangat sederhana tetapi kaya hati, kaya jiwa, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Depan rumah Abu Ayyub ada sebuah tanah lapang milik 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhel. Disitulah Nabi membangun sebuah pusat peradaban, hari ini kita kenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Jadi dalam peristiwa penting apa yang dibangun oleh Rasulullah? Ternyata masjid. Maka penting bagi umat Islam hari ini untuk kembali ke masjid. Ingin memperbaiki hubungan dengan Allah,
baliklah ke masjid. Ingin membangun peradaban manusia, maka bangunlah, kembalilah ke masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari keberagamaan kita sesungguhnya adalah merasa hina, merasa kecil, merasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, perasaan itulah sesungguhnya yang sedang kita tanam di dalam diri kita. Kenapa tempat ini disebut masjid? Masjid artinya tempat sujud. Padahal kalau kita lihat tak lama kita sujud dalam masjid ini. Lebih lama kita duduk, lebih lama kita berdiri, bahkan mungkin lebih lama kita melakukan perbuatan lain. Tapi justru masjid kata yang diambil untuk penamaan tempat ini. Apa maknanya? Masjid tempat sujud. Ketika sujud kita tempelkan dahi yang paling kita muliakan ini ke tempat, ke lantai yang selalu kita injak-injak. Itu bermakna kita sedang mengakui kehinaan kita, kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sesungguhnya masih membawa kesombongan dalam hatinya ketika memasuki masjid, itu bermakna dia tidak tahu apa sesungguhnya substansi dari bangunan yang bernama masjid. Maka Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama besar dari negeri Syria yang wafat syahid beberapa tahun yang lalu, ketika dia masuk masjid, para jamaah berdiri semua menyambut kedatangannya. Marah dia. Dia suruh jamaah duduk-duduk kalian semua. Saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masjid ini. Kalau saya memasuki rumahnya saya dimuliakan, padahal saya tak tahu seperti apa pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 macam golongan manusia kata Rasulullah yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada hari itu tak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Satu di antaranya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Laki-laki yang seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, rindu hatinya untuk kembali ke masjid. Berjalan dia apa yang dia pikirkan, di mana masjid tempat singgah, di mana masjid nanti tempat berhenti untuk sujud memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman hatinya selalu terpaut dengan masjid? Pertama, kita tahu kita adalah makhluk yang penuh dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan Allah. Di mana ampunan Allah itu kita dapatkan? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan salasun kafarat, 3 hal yang bisa menghapuskan dosa kita. Di antaranya isbagul wudu bisa berat, menyempurnakan wudu. Yang kedua, naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, intizarus salah ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Duduk kita, muazzin belum mengumandangkan azan, kita sudah duduk. Apa yang kita tunggu? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Duduk itu menggugurkan dosa kita. Langkah kita menuju masjid menggugurkan dosa kita. Wudu yang kita laksanakan menggugurkan dosa kita. Maka Nabi mengatakan kita sesungguhnya tak masuk surga karena amal ibadah kita. Karena kalau diukur amal kita, diukur surga, betapa mahalnya surga, tak cukup amal kita untuk membeli dan menebus surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa yang membuat kita menyampaikan kita masuk ke dalam surga? Rahmat kasih sayang Allah. Salah satu rahmat Allah itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman rindu hatinya ke masjid. Kenapa? Dia rindu dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita umat Muhammad adalah umat yang umurnya pendek-pendek. Kalau umat dahulu ada yang umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh, kalau menurut para ahli tafsir,
Nabi Nuh itu umurnya ketika diangkat jadi rasul kalau dianggap 50 tahun, dia menyembangkan agama Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'anul Karim 950 tahun. Setelah banjir besar, para ulama mengatakan dalam sejarah Nabi Nuh masih hidup lebih kurang 350 tahun. Berarti kalau diperkirakan umur Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun. Itu umur Nabi dahulu. Tapi kita umat Muhammad, Nabi sudah katakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nabi sendiri kalau dihitung pakai tahun Hijriah umurnya cuma 63 tahun. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali bin Abi Thalib 63. Imam Syafi'i lebih singkat lagi 54 tahun. Imam Nawawi lebih singkat lagi 45 tahun. Umar bin Abdul Aziz lebih singkat lagi, lebih kurang 36 atau 37 tahun. Singkat umur kita, artinya pendek kesempatan kita untuk beribadah. Tapi ada tempat kalau kita beribadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di masjid. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Orang yang salat berjamaah di masjid 27 kali lipat nilainya di hadapan Allah. Maka orang kalau tak pernah menjejakkan kakinya di masjid selama 1 tahun, itu bermakna dia sudah menyia-nyiakan usianya 26 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kenapa hati seorang muslim itu selalu rindu dengan masjid? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan merasa tenang. Di mana ketenangan itu kita rasakan? Salah satunya adalah di dalam masjid. Di masjid kita ingat dengan Allah, bertemu dengan hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata yang membuat ketenangan ada di dalam hati kita. Zunnun al-Misri ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, dengan siapa kami mesti duduk bermajlis?" Kata Zunnun al-Misri, "Duduklah engkau bersama orang yang kalau engkau lihat wajahnya membuat engkau ingat dengan Allah, kalau kau dengar kata-katanya membuat engkau semakin bertambah iman di dalam hatimu." Di mana itu bisa kita temukan? Tentu tak lain dan tak bukan di dalam masjid. Maka masjid ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tempat kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian masjid juga merupakan tempat kita pusat ibadah sosial, pusat bagi kita untuk membina masyarakat muslim. Salah satu contoh umpamanya di Kalimantan, Pontianak, ada Masjid Kapal Munzalan. Masjidnya kecil, 11 kali 17, didirikan 2012, tapi bisa mengelola infak sedekah dari kaum muslimin dalam 1 bulan tak kurang dari 10 miliar. Pekerjanya yang bertugas untuk mengelola infak tersebut tak kurang dari 500 orang. Sudah 500.000 lebih anak-anak yatim penghafal Al-Quran disantuni dari dana wakaf ini. Tak tanggung-tanggung kaum muslimin, kalau kita lihat di YouTube, itu mobil operasional masjidnya saja itu jumlahnya 60 buah. Mereknya tak tanggung-tanggung, ada Rubicon, ada Fortuner, ada Pajero, Alphard dan lain sebagainya. Artinya apa? Masjid adalah pusat ibadah sosial, di samping masjid juga merupakan pusat ibadah mahdhah, ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, baliklah ke masjid. Ingin memperbaiki hubungan dengan manusia, baliklah ke masjid. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita ini tenang berada dalam masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang kita pun dengan pandangan ridho dan kasih sayang. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.